Kemudian kita melihat kata maison. Maison di dalam frasa itu. Maison menurut beliau ini, Pak YP, itu maison adalah kata keterangan. Ini coba cari di mana saja maison itu bukan kata keterangan, tetapi saya mengatakan berdasarkan grammarnya itu kata sifat. Maison kata sifat dari kata sifat megas. Megas itu besar, megah. Mungkin boleh dikata ada hubungan dengan kata megah. Tapi itu bisa ditelusuri. Tapi saya mau menegaskan di sini bahwa maison berasal dari kata Yunani megas. Megas itu kata sifat. Di dalam Perjanjian Baru ada 200 kali kata megas digunakan. Ya, ada 200 kali. Terjemahannya adalah besar. Ya, besar terjemahannya, bukan kepala. Kalau beliau tadi, Pak Yonatan Purnomo terjemahkan maison itu adalah kepala, sehingga maisonmu adalah kepalaku. Ya. Ketiga, Dr. Welly Pandensolang tidak memahami perbedaan gramatika antara kata sifat, adjektif, dan kata keterangan adverb untuk kata maison. Nah, di sini saya melihat Dr. Pandensolang itu tidak membedakan ini. Dia sepertinya kecampur, ya. Saya tidak tahu kenapa, ya. Nah, ini sebetulnya pelajaran sangat dasar sekali, Bapak Ibu sekalian, yang harus diketahui sama mahasiswa yang baru sekolah. Nah, ini harus tahu kita. Kalau kita tidak tahu, nanti ketuker masalah. Saya kasih contohnya. Akibatnya, Dr. Welly Pandensolang telah salah mengidentifikasi kata keterangan maison dianggap sebagai kata sifat. Padahal itu kata keterangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, maison ini yang digunakan ho pater maison, ho patermu, misonmu estin. Nah, kata maison itu Bapak Ibu sekalian, itu kata keterangan bukan kata sifat. Loh, kenapa kok harus kita bedakan? Jelas harus kita bedakan. Karena kalau ketuker Bapak Ibu sekalian, itu kita akan bermasalah. Di mana? Ayo kita lihat. Di dalam ilmu bahasa, kata sifat itu menjelaskan kata benda. Misalnya, orang baik itu. Nah, kata baik ini Bapak Ibu sekalian, menjelaskan kata benda orang. Jadi, misalkan orang gemuk, ya, orang tinggi, orang besar, orang baik, orang jahat. Nah, kata jahat ini sebagai kata sifat. Nah, kata sifat itu menjelaskan kata benda. Sekali lagi, tolong diingat-ingat, kata sifat menjelaskan kata benda. Tapi kalau kata keterangan, Bapak Ibu sekalian, kata keterangan itu menjelaskan kata kerja. Jadi kalimat yang sama, orang baik itu sedang bekerja, kata baik itu sebagai kata sifat, menjelaskan orang. Tapi di dalam kata ini, orang itu sedang berbuat baik. Nah, kata baik ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kata baik ini, itu menjelaskan sedang berbuat. Jadi orang itu sedang berbuat baik. Jadi menjelaskan kata kerja sedang berbuat. Nah, di dalam beberapa hal, beberapa kasus, itu di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu menggunakan kata dengan baik. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan sedang berbuat baik atau sedang berbuat dengan baik. Itu boleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini boleh ketukar enggak? Enggak boleh. Nah, nampaknya Dr. Welly Pandensolang ini tidak memahami perbedaan antara kata sifat dan kata keterangan. Sehingga sama dia, kata keterangan ini dianggap kata sifat. Bapak Ibu bisa dengar sendiri dari videonya. Dia sudah menjelaskan juga ketika dia menanggapin omongan saya bilang bahwa maison itu adalah kata keterangan. Oleh beliau dibantah di dalam dia punya tanggapan. Ya. Orangnya oke, cara menjelaskannya bagus, sopan. Oleh sebab itu saya juga senang dengan beliau. Ya. Tapi karena beliau membuat tanggapan seperti itu, maka saya membuat juga seperti ini supaya masyarakat bisa belajar dari dua-duanya. Ya. Oke. Nah, di sini sekarang, yang Dr. Welly Pandensolang itu tidak bisa membedakan antara kata Omikron nu dan Omega nu. Anda perhatikan. Yang satu ON, yang di sini pakai Omega N juga. Dua-duanya on, Bapak Ibu sekalian. Nah, Dr. Welly Pandensolang tidak memahami perbedaan gramatika antara kata sifat yang berakhiran on, perhatikan di sini. Anda kalau lihat di sini on, itu pakai Omikron nu. Ya. Tapi kalau kata keterangan adverb yang berakhiran dengan Omega nu.
Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 28 itu pakai mison yang pakai omega, bukan yang memakai omikron. Kalau di dalam Yohanes 14 ayat 28 menggunakan misonnya pakai omikron, pakai O biasa ini, beliau betul. Tapi karena beliau itu tidak membedakan ini dianggap sama dengan ini. Itu letak kesalahannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nomor 2, kata sifat untuk kata megas dalam bentuk komparatif adalah mison. Nah, di sini saya kasih ini mison ini. Warna merah, Anda lihat di sini ada warna merah. Itu pakai omikron. Itu baru kata sifat. Ya. Perhatikan bagian belakang dari akhiran on. Nah, ini ada pakai omikron. 3, kata Yunani dalam Yohanes 14 ayat 28 tidak menggunakan kata sifat mison. Bukan pakai omikron, tapi pakai omega. Berarti itu kata keterangan, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, akibat kesalahan fatal ini, Dr. Welly telah menjadikan kata keterangan mison yang seharusnya menjelaskan kata kerja kopula untuk orang ketiga tunggal estin, oleh beliau telah diterjemahkan untuk menjelaskan kata benda bapa, hopater. Ya, jadi bapak lebih besar dari aku. Nah, itu terjadi jelas ini kesalahan fatal yang dikerjakan oleh orang yang tidak paham bahasa Yunani. Saya terpaksa membuat kesimpulan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mungkin kalau orang tuh ngerti, Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin bisa salah fatal dalam hal yang sangat sederhana seperti ini. Oke, ya. Nah, perhatikan. Ini teks sumber Bizantin, ho patermu misonmu estin. Ho patermu, mu-nya tidak ada di dalam WHNU, misonmu estin. Nah, di sini pakai dua kata mison yang sama. Anda perhatikan. Di sini menggunakan omikron apa omega? Omega. Berarti kalau omega, itu berarti dia kata keterangan. Nah, kalau kata keterangan, berarti menjelaskan kata kerja. Kata kerja apa? Adalah estin. Kalau ini pakai omikron, baru boleh menjelaskan kata benda. Lebih besar, itu baru boleh, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini letak kesalahan. Kedua teks sumber Bizantin atau WHNU adalah sama. Keduanya menggunakan kata keterangan mison. Jadi antara Bizantin dengan WHNU sama, cuman ada beda satu, mu-nya di sini hilang ya, yang saya coret ini ya. Bukan kata sifat mison. Mison yang pakai ini, pakai omikron ya. Lihat perbedaan pada akhir di mana kata sifat mison menggunakan omikron, sedangkan kata keterangan mison itu menggunakan kata omega. Jadi bunyinya sama, tapi dia punya huruf beda, Bapak Ibu sekalian. Di mana rumusnya? Saya kasihkan sekarang rumusnya. Nah, ini rumusnya Bapak Ibu sekalian, ya. Ini rumusnya saya berikan di sini dulu penjelasan. Anda lihat. Anda bisa screenshot, Anda bisa cek nanti. Kalau Anda belajar bahasa Yunani, Anda harus tahu ini Bapak Ibu sekalian. Perhatikan ya. Antara kata sifat dan kata keterangan itu ada bedanya. Bentar. Ini. Kata sifat dapat diubah menjadi kata keterangan. Perhatikan, kata sifat dapat diubah menjadi kata keterangan, adverb, dengan cara menambahkan akhiran. Nah, itu biasanya digunakan dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Yunani sedikit unik, dia itu diganti dari omikron ke dalam omega. Nah, akhiran yang paling umum untuk kata keterangan Yunani adalah os. Anda perhatikan di sini. Jadi kalau belakangnya os, ini dalil yang umum ya. Nanti ada beberapa pengecualian, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dia tuh os, itu pasti kata keterangan. Mirip dengan dalam bahasa Inggris itu pakai li. Makanya kalau Anda lihat dalam bahasa Inggris, misalkan nice, itu kata sifat. Nah, jadi kata keterangan jadi nicely, strong, strongly, bad, badly. Nah, dengan kata li tadi kita tahu kalau itu adalah kata keterangan. Nah, ini saya ambil dari bukunya Rodney J. Decker. Jadi Reading Koine Greek, an Introduction and Integrated Workbook. Nah, ini dari halaman berapa ini? Anda bisa lihat ini di sini. Sudah saya berikan kepada Anda ya. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini. Kata sifat dalam bentuk positif
Bentuk positif itu bentuk bentuk biasanya ya, belum belum kalau dalam bentuk komparasi itu kan ada misalkan besar lebih besar. Terus bentuk superlatifnya paling besar. Nah, ini bentuk positif itu bentuk bentuk awalannya. Nah, Anda lihat kata sifat itu dia punya stem, os, i, on, atau bentuk-bentuk lain yang termasuk pengecualian ya. Itu kalau dalam ilmu bahasa Yunani itu ada beberapa pengecualian. Banyak sekali pengecualian. Misalkan kalau kita bicara kata benda itu kan ada deklensi. Deklensi satu ada aturannya, deklensi dua ada aturannya. Deklensi tiga itu yang tidak beraturan, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena saya tidak ngajar itu, nanti di lain kesempatan kalau kita membahas satu ayat, saya akan ajarkan lagi kepada Anda ya. Jadi ini saya memberikan klarifikasi sambil mengajarkan bahasa Yunani kepada Anda. Nah, kalau kata keterangan itu pasti os Bapak Ibu sekalian. Terus nanti komparatifnya on. Nah, Anda perhatikan di sini. Anda perhatikan sekarang di sini saya kasih contoh bahasa Inggris. Pure, purely. Unjust, unjustly. Slow, slowly. Righteous, righteously. Last, lastly. Different, differently. Strong, strongly. New, newly. Bad, badly. Nah, great, great itu megas. Nah, kata keterangan ini greatly. Di sini Anda perhatikan di sini. Hagnos itu pakai omikron. Adikos pakai omikron. Nah, bradis ini itu pakai upsilon ya. Nah, di sini upsilon ini adalah pengecualian, termasuk megas. Dia nggak pakai os tapi pakai as. Ada beberapa pengecualian ya. Ini termasuk pengecualian megas ini. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di sini di sebelah kanan, Hagnos ini jadi tetap Hagnos, bunyinya sama, tapi tulisannya yang satu di sini kata sifat pakai omikron, di kata keterangan dia pakai omega. Makanya Anda lihat Hagnos omega, adikos omega, bradeos omega, terus dikeos omega, eskatos omega, kemudian heteros omega, iskiros omega, kenos omega, kakos omega, megas megalos. Nah, Anda lihat, dia pakai ini, Bapak sekalian. Jadi dari sini Bapak Ibu sudah tahu kan, di dalam bahasa Yunani, kata sifat itu menggunakan omikron, kata keterangan menggunakan omega. Nah, di sini saya sertakan di dalam Matius 20 ayat 31 ada kata-kata hode ochlos epitimisen aftis hina sioti sosin hide mison. Nah, di sini ada kata mison. Anda bisa lihat terjemahan di tempat Anda. Nah, mison ini baru kata sifat, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Dia pakai omikron. Ini yang benar. Kalau ini benar ini. Dibuat lebih besar. Itu benar. Ya, nggak salah itu. Tapi kalau di dalam Yohanes 14 ayat 28, ho patermu misonmu estin. Nah, ini pakai omega. Omega itu bukan kata sifat, itu kata keterangan. Ini di dalam seminar saya sudah saya kasih tahu, tapi oleh Dr. Welly itu disanggah. Bahkan menyalahkan saya, itu bukan kata keterangan, itu kata sifat menurut beliau, ya. Nah, saya harus meluruskan supaya semua orang yang mendengarkan sanggahannya itu bisa dikembalikan. Kalau tidak nanti salah semua Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Anda tidak percaya, baca buku ini. Silakan di screenshot. Rodney J. Decker, Reading Koine Greek, An Introduction and Integrated Workbook. Grand Rapids, Michigan, Baker Academic Publishing. Anda bisa lihat di dalam halaman 105. Saya itu punya data, Bapak Ibu sekalian. Bukan ngawur. Jadi ketika saya menerjemahkan, Bapakku adalah kepalaku, itu sangat berdasar dan saya punya penelitiannya. Dan itu sesuai dengan gramatika yang ada. Tapi banyak orang yang justru tidak mengerti bahasa. Itu cuma main percaya dengan seseorang, terus langsung menyalahkan Bapak Ibu sekalian. Ya nggak apa-apa, namanya orang nggak tahu kan. Ya, saya juga tidak perlu marah sama mereka. Seandainya mereka tahu, mereka tidak akan begitu. Yang begitu-begitu kan yang nggak tahu, betul kan? Nah, Anda jangan begitu. Kalau Anda mencari kebenaran, jangan berpihak satu dan yang lain. Lihat penjelasannya, dicek di dalam gramatikanya, betul apa tidak. Kalau betul, diambil. Jadi saya juga tidak pernah kok menyerang orang.
Saya kalau seandainya ini dibicarakan pribadi dengan saya juga tidak akan membuat ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena sudah viral, banyak yang menanyakan kepada saya, terpaksa saya membuat bantahan, ya.